Ya, saudara, kita telah mendengar apa yang Yesus ajarkan saat dia dari Galilea sedang menuju Yerusalem untuk memberikan dirinya untuk disalib. Nah, sekarang ini adalah topik di mana dia baru sampai di Yerusalem. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar lagi firman-Mu, belajar sesuatu yang paling penting dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jaga mulut bibir hamba agar firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga buka hati kami masing-masing sehingga firman yang disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami di dunia ini maupun nanti di surga. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat dan jauhkanlah kami dari segala percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudara. Ya, kita waktu benar salah kekayaan, hal-hal benar penting, pelajaran penting adalah di mana Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang berguna bagi kita sewaktu dia berjalan dari Galilea ke Yerusalem. Nah, setelah ini pelajaran hari ini dia telah tiba di Yerusalem. Oke, saya langsung aja. Ketika Christopher Columbus melakukan pelayaran ke barat pada tahun 1492, ia menyimpan 2 buku catatan perjalanan. Salah satunya berisi informasi palsu. Ia ingin anak buahnya percaya bahwa mereka telah dekat ke daratan daripada yang sebenarnya. Rupanya Columbus merasa bahwa moral awak kapal lebih penting daripada integritas sang kapten. Saudara, ketika Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem, ia memberitahu murid-muridnya apa yang akan terjadi di sana. Tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan Tuhan mereka. Beberapa orang dalam kerumunan mengira ia pergi ke Yerusalem untuk membebaskan Israel dari perbudakan Romawi dan dia jadi raja dan membawa kerajaan Allah. Yang lain mengikutinya hanya untuk melihat mujizat berikutnya yang akan ia lakukan. Saudara, apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke Yerusalem? Untuk menggenapi kehendak dari Sang Bapa. Tetapi dalam bab ini, tabib Lukas berfokus pada siapa Yesus sebenarnya saat ia menyajikan dalam 3 pelayanan. Yesus adalah juru selamat yang mencari orang yang hilang. Ayat 1-10, Yesus adalah Tuhan yang memberi hadiah kepada orang yang setia. Ayat 11-27, Yesus adalah Raja yang menawarkan damai. Saudara, kita bahas yang pertama bahwa Tuhan Yesus berfokus pada dia adalah juru selamat yang mencari orang yang hilang. Ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, Yesus datang untuk sebagai juru selamat dan menyelamatkan yang hilang. Nama Zakheus berarti orang benar, tetapi pengawas pungut pajak ini tidak hidup sesuai dengan namanya. Tentu saja komunitas agama Yahudi di Yeriko tidak akan menganggapnya benar. Karena orang dulu, saudara, pemungut cukai itu bukan seperti sekarang orang pajak yang nagih kita, tetapi mereka memeras dari orang-orang
Yahudi untuk diberikan kepada orang Romawi. Jadi boleh disebut pengkhianat bangsa, saudara. Ya, jangan seperti orang pajak sini. Ya, karena ia tidak hanya memungut pajak dari bangsanya sendiri, tetapi juga bekerja untuk orang-orang bukan Yahudi yang najis. Dan para pemungut pajak terkenal karena memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Semakin banyak uang yang mereka kumpulkan, semakin banyak pendapatan yang mereka nikmati. Itulah pemungut cukai di zaman Yesus. Meskipun Sakeus adalah seorang yang murtad di mata orang Yahudi, ia adalah seorang berdosa yang berharga dan tersesat di mata Yesus. Kuncinya bukan dia karena dia pemungut cukai, dia berharga karena dia terus melakukan kejahatan. Bukan, karena ia adalah seorang berdosa yang mau bertobat, mau belajar, ya, tidak gengsi untuk mengakui kesalahannya. Menarik untuk melihat perubahan yang dialami Sakeus hari itu. Semua karena Yesus mengunjungi Yeriko. Ya, ini adalah seorang pria yang menjadi seorang anak kecil. Di timur, tidak lazim bagi seorang pria untuk berlari, terutama seorang pejabat pemerintah yang kaya. Ya, berlari itu udah orang bilang, iya kayak apa aja gayanya kayak anak kecil. Tapi dia kayak anak kecil, saudara. Dia berlari dan itu berharga di depan Yesus. Nggak gengsi, nggak ego, saudara. Namun Zakeus berlari di jalan seperti anak kecil yang mengikuti parade. Kayak pengen banget lihat Yesus gitu. Dan ia bahkan memanjat pohon. Rasa ingin tahu tentu saja merupakan ciri khas sebagian besar anak-anak. Dan Zakeus termotivasi oleh rasa ingin tahu hari itu. Dia ingin belajar Yesus itu seperti apa gitu, saudara. John Calvin menulis, rasa ingin tahu dan kesederhanaan adalah semacam persiapan untuk iman. Jadi saudara, kalau orang udah gak mau belajar lagi, udah habislah dia orangnya. Wah, saya udah bisa semuanya, saya udah jago semuanya. Itu yang paling bahaya, saudara. Ya, rasa ingin tahu itu penting. Ini sering terjadi dan tentu saja benar bagi Sakeus. Mengapa kerumunan besar? Siapakah Yesus dari Nazaret yang mereka ikuti? Apa yang bakal saya lewatkan nih? Yesus berkata, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Mungkin lebih daripada apapun, kesombonganlah yang menghalangi banyak orang sukses untuk mempercayai Yesus Kristus. Saudara, orang yang mencari itu akan ditemukan. Sakeus mengira ia mencari Yesus, ya. Tetapi sebenarnya, saudara, Yesuslah yang mencari Sakeus. Secara alami, orang-orang berdosa yang tersesat tidak mencari juru selamat. Ketika orang tua pertama kita berdosa, yaitu Adam dan Hawa, mereka bersembunyi dari Allah. Mereka tidak mencari Allah, tetapi Allah datang dan mencari mereka. Ketika Yesus melayani di bumi, Dia yang mencari orang-orang tersesat. Dan hari ini Roh Kudus melalui gereja sedang mencari orang-orang berdosa yang tersesat. Kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja di dalam hati Sakeus untuk mempersiapkannya menghadapi pertemuan dengan Yesus. Apakah Lewi, mantan pemungut pajak, salah satu temannya yang menjadi murid Yesus itu? Nah, apakah ia telah memberitahu Sakeus tentang Yesus? Apakah ia berdoa untuk Sakeus? Apakah Sakeus telah bosan dengan kekayaan dan mulai merindukan sesuatu yang lebih baik? Saudara, kita tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena di Alkitab tidak mencatat itu. Kita tidak boleh asumsi. Tapi yang pasti, dia dipertemukan dengan Yesus. Tetapi kita dapat bersukacita bahwa juru selamat yang mencari akan selalu menemukan orang berdosa yang mencari permulaan yang baru. Jadi Sakeus adalah seorang pria kecil yang menjadi besar. Bukan salah Zakeus bahwa ia bertubuh kecil dan ia tidak dapat melihat kerumunan orang. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk mengatasi keterbatasannya dengan mengesampingkan harga dirinya, mengesampingkan ego dia, dan memanjat pohon. Dalam arti rohani, kita semua bertubuh kecil karena semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun memenuhi standar tinggi Allah. Kita semua itu kecil untuk masuk surga. Kita itu adalah semua orang buruk, saudara. Saudara, jadi jika ada seorang itu ngatain kita jelek, jangan marah padanya, karena sebenarnya kita lebih buruk dari apa yang dia katakan. Ya, tragedinya adalah banyak orang berdosa yang mengira dia besar. Mereka mengukur diri mereka dengan standar manusia, uang, kedudukan, otoritas, popularitas,
hal-hal yang merupakan kekejian di mata Allah. Mereka mengira mereka memiliki segalanya, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki apa-apa. Wahyu 3:17. Sakeus percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi anak Abraham sejati, yang tentu saja berarti anak dari iman. Itulah pencapaian terbesar yang bisa diraih. Jadi seorang miskin pun menjadi kaya. Orang-orang mengira Sakeus adalah orang kaya, tapi sebenarnya ia adalah seorang berdosa yang bangkrut yang perlu menerima karunia hidup kekal dari Allah. Karunia termahal di dunia. Ini adalah satu-satunya contoh dalam keempat Injil di mana Yesus mengundang dirinya sendiri ke rumah seseorang, dan ini menggambar kata-kata di dalam Wahyu 3:20. Sakeus tidak diselamatkan karena ia berjanji untuk melakukan perbuatan baik. Sakeus tidak diselamatkan karena ia mengembalikan semua harta bendanya dan tidak selamat karena itu. Ia diselamatkan karena ia menanggapi iman firman kasih karunia Yesus Kristus kepadanya. Setelah mempercayai juru selamat, ia kemudian memberikan bukti imannya dengan berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang telah dia rugikan. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi kemudian kita harus memberikan bukti iman kita dengan perbuatan baik. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang menyelamatkan lebih sekedar dari kata-kata saleh dan perasaan khusyuk yang menciptakan persatuan hidup dengan Kristus yang pasti menghasilkan perubahan hidup. Saudara, kalau juga seorang jadi Kristen, seorang itu dibaptis tapi nggak berubah, itu iman yang palsu. Tetap aja masuk neraka, saudara. Saudara, menurut hukum Musa, jika seorang pencuri secara sukarela mengakui kejahatannya, ia harus mengembalikan apa yang telah dicurinya, menambahkan 1/5 darinya, dan mempersembahkan korban pelanggaran kepada Tuhan. Jika ia mencuri sesuatu yang tidak dapat ia kembalikan, ia harus membayar 4 kali lipat. Jika ia tertangkap dengan barang curian tersebut, ia harus membayar 2 kali lipat. Sakeus tidak mempermasalahkan ketentuan hukum tersebut. Bukan soal itu, ia menawarkan untuk membayar harga tertinggi karena hatinya benar-benar telah berubah. Anak Allah dilahirkan kaya karena ia memiliki segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki kekayaan belas kasihan dan kasih karunia Allah serta kekayaan kemuliaannya dan hikmatnya. Inilah kekayaan yang tak terduga, yang tidak pernah dapat sepenuhnya dipahami atau habis sepenuhnya. Sekarang tuan rumah menjadi tamu. Yesus mengundang dirinya sendiri ke rumah Sakeus, dan Sakeus menerimanya dengan sukacita. Sukacita adalah salah satu tema utama dalam Injil Lukas. Dan kata itu ditemukan lebih dari 20 kali dalam satu bentuk atau bentuk lainnya. Saudara, orang diselamatkan pasti menghadapi sukacita di dalam hati orang tersebut. Seperti seorang Samaria, wanita yang telah menikah 5 kali dan gagal terus dan sekarang tinggal sama orang yang bukan suaminya. Waktu dia ketemu Yesus, waktu Tuhan Yesus bilang, mau nggak air hidup aku dapat memberikan kepadamu. Dan kalau kamu minum air hidup ini, kamu tidak akan haus lagi. Setelah dia menerima air hidup, dia pergi ke kotanya sukacita. Dia katakan kepada tempat desanya, saya telah menemukan Mesias yang telah dinubuatkan para nabi. Datanglah, mungkinkah dia Kristus itu? Dan seluruh desanya bertobat dan mengalami keselamatan. Saudara, jika kita udah percaya kepada Yesus, nggak ada tuh galau-galau lagi, saudara. Nggak ada lagi gabut-gabut apa saya nggak tahu ya, itu genjet-genjet punya istilah. Pokoknya hidup kita udah tenang gitu loh. Sakeus menjadi tamu di rumahnya sendiri karena Yesus sekarang adalah tuannya. Ia siap untuk menaati Tuhan dan melakukan apapun yang diperlukan untuk membangun kesaksian yang sejati di hadapan orang banyak. Tentu saja orang-orang mengkritik Yesus karena mengunjungi rumah seorang pemungut cukai. Tetapi Tuhan tidak pernah memperhatikan kata-kata mereka. Gak butuh gue validasi mereka. Lu ngomong apa ya urusan lu. Saudara, karena apa? Orang ngomong itu juga perlu diselamatkan. Tetapi tidak ada bukti bahwa mereka percaya kepada Yesus. Ketika suatu hari dimulai, Anda tidak pernah tahu bagaimana hari itu akan berakhir. Tetapi bagi Sakeus, hari itu berakhir dengan persekutuan yang penuh sukacita dengan anak Allah. Karena ia kini telah berubah dan memiliki hidup baru. Saudara, sampai sekarang Yesus masih mencari yang hilang dan merindukan untuk menyelamatkan kita.
Sudahkah dia menemukanmu? Ya. Nah, jadi orang-orang kira Yesus ke Yerusalem itu untuk memberontak, untuk menggulingkan Romawi, ya karena dia udah lihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat gitu. Mungkin aja orang ini bisa hantam orang Romawi habis dan membuat suatu kerajaan baru di mana Yesus ada rajanya, ya kan? Tetapi Yesus bukan itu tujuannya. Pertama, dia adalah juru selamat untuk mencari orang yang hilang. Yang kedua adalah dia adalah seorang Tuhan yang akan memberikan hadiah kepada hambanya yang setia. Oke? Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka itu dia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia dan mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ya. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apapun yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai yang apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan memberikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepada Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke sini dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, saudara, dia itu selain menjadi juru selamat untuk mencari orang hilang, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang akan memberi hadiah kepada hambanya yang setia. Ya, saudara, masa Paskah selalu menjadi waktu yang penuh emosi bagi orang Yahudi, karena mengingatkan mereka akan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Perayaan tahunan ini memburuk penderitaan pembudakan mereka di Roma dan membuat mereka semakin merindukan seorang penyelamat. Tentu saja ada kelompok-kelompok subversif seperti kaum Zealot, saudara, yang menggunakan taktik komando melawan Roma. Ya, ini pemberontak dan salah satunya kaum Zealot adalah Yudas Iskariot. Dan politisi seperti kaum Herodian yang berkompromi dengan Roma. Tetapi sebagian besar orang Yahudi menolak pendekatan tersebut. Mereka ingin Tuhan memenuhi nubuat perjanjian lama, mengirimkan seorang Mesias, penyelamat untuk berontak kepada Roma dan mengutus raja yang mereka janjikan kepada mereka. Yesus tahu bahwa orang di kerumunan berharap melihat dia mendirikan kerajaan baru. Jadi dia memberikan perumpamaan ini untuk memperjelas hal-hal tersebut. Banyak orang yang mendengarkan tentu saja menghubungkannya dengan peristiwa dalam sejarah Yahudi yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Ketika Herodes Agung meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi, ia meninggalkan Yudea kepada putranya Arkealus yang harus pergi ke Roma untuk mendapatkan persetujuan atas warisan tersebut. Karena tidak menginginkan Arkealus sebagai penguasa mereka, orang-orang Yahudi mengirimkan 50 orang
untuk membela kasus mereka di hadapan Agustus Kaisar yang akhirnya mengesahkan warisan tersebut tanpa memberikan gelar raja kepada Arkealus. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan itu tidak akan datang sampai waktunya mendatang, tetapi hamba-hambanya sebaiknya setia sekarang untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Saudara, dalam perumpamaan ini, Anda melihat 3 tanggapan berbeda kepada sang guru. 3 tanggapan berbeda kepada sang tuan yang telah menitipkan mina kepada 3 hamba-hambanya. Pertama, ketaatan yang setia. Setiap hamba menerima uang setara dengan 3 bulan upah 3 bulan seorang pekerja. Jadi Anda dapat memperkirakan daya belinya saat ini. Mengoperasikannya berarti berbisnis menginvestasikan uang saya. Mereka dapat memberikan uang itu kepada investor dan mendapatkan bunga, atau membeli barang dan menjualnya untuk dapat keuntungan. Yang penting adalah mereka memberikan kembali kepada tuan mereka lebih dari yang diberikan tuan kepada mereka. Bagaimana mereka melakukannya terserah mereka, selama itu legal dan menguntungkan. Kita hanya diberi laporan tentang 3 dari 10 hamba, dan 2 pertama terbukti berhasil. Hamba pertama membawa 10 mina lebih banyak. Hamba kedua membawa 5 mina lebih banyak. Dan keduanya diberi imbalan sesuai dengan itu. Orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka dengan setia, meskipun mereka tidak dijanjikan imbalan dan tidak memiliki jaminan bahwa Tuhan mereka akan kembali, apalagi mengamankan kerajaan yang dicarinya. Perumpamaan tentang talenta mirip dengan perumpamaan tentang mina, tetapi pelajarannya tidak boleh dikacaukan. Dalam perumpamaan ini, masing-masing 10 hamba menerima jumlah yang sama, tetapi imbalan yang berbeda. Sedangkan dalam perumpamaan tentang talenta, para hamba menerima jumlah yang berbeda tetapi imbalan yang sama, yaitu persetujuan dan sukacita Tuhan. Perumpamaan tentang talenta mengajarkan kita untuk setia menggunakan karunia kita yang berbeda-beda, sesuai dengan kesempatan yang diberikan pada kita untuk melayani. Ya, kalau kita diberikan mengajar, saya harus menggunakan ini untuk mengajar. Ya, dan yang pasti ya saya tidak boleh mengharapkan imbalan. Ya, jadi apa untungnya saya mengajar? Karena saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Itu sudah imbalan yang sangat besar, kepercayaan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau ada orang yang melayani kayak Cieni itu, wah kemana-mana dia bisa mengunjungi orang, ya itu adalah suatu talenta. Talenta Pak John Perli, mungkin Pak John Perli juga bagus di pengajaran, ya nanti bagus gitu loh, ya. Untuk Bro Eko multimedia untuk itu, wah itu adalah talenta. Kalau kita tidak pakai talenta itu, saudara, dia akan dicabut, saudara. Barang siapa yang tidak mempunyai akan dicabut juga daripadanya. Tetapi barang siapa yang setia melakukan pekerjaan Tuhan, dia akan diberikan lebih. Itu prinsip kerajaan Allah. Beberapa orang memiliki kemampuan yang sangat besar. Jadi Tuhan memberikan mereka kesempatan lebih besar. Yang penting bukanlah seberapa besar kemampuan untuk Anda miliki, tetapi seberapa setia Anda menggunakan apa yang Anda miliki untuk Tuhan. Ya, jadi kalau orang nggak mau belajar, ya, itu berarti orang itu udah tidak mau untuk bekerja untuk Tuhan. Padahal dia mampu. Mungkin dia takut kebegoan dia ketahuan. Jadi dia lebih baik simpan di dalam sapu tangan. Seperti orang yang ada di perumpamaan ini, saudara. Orang yang memiliki kemampuan paling sedikit, jika dia setia, juga akan menerima upah yang sama dengan pemimpin gereja yang paling berbakat. Dalam perumpamaan tentang uang ini, setiap hamba memiliki simpanan yang sama, yang mungkin melambangkan pesan Injil yang sama, diberikan pesan Injil yang sama. Karunia dan kemampuan kita berbeda. Ada orang yang bisa membawa Injil 1 minggu bisa ke 10 negara. Dia udah ngabarin, wah itu kemampuannya hebat. Kalau saya bisa lakukan lewat medsos saja, lewat internet. Tetapi saya juga lakukan. Tetapi tugas kita sama, untuk membagikan firman Allah agar berlipat ganda dan memenuhi dunia. Hanya 120 orang percaya berkumpul pada hari Pentakosta, tetapi sebelum hari itu ada 3.000 orang lagi. Dan tidak lama kemudian ada 5.000 orang percaya yang bertobat. Pada waktunya para pemimpin Yahudi menuduh para murid memenuhi Yerusalem dengan pesan itu. Dalam hal bersaksi, semua orang percaya mulai dari tingkat yang sama. Jadi pahalanya sesuai dengan kesetiaan dan pencapaian.
Para hamba yang setia diberi pahala dengan diangkat menjadi penguasa berbagai kota. Pahala untuk pekerjaan yang setia selalu lebih banyak pekerjaan. Tetapi betapa suatu pujian yang dipercayakan dengan pengelolaan begitu banyak kota. Bagaimana kita melayani Tuhan hari ini akan membantu menentukan pahala dan pelayanan kita ketika Tuhan Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Nanti di mana saudara? Di bumi saudara, Tuhan Yesus jadi raja. Tapi orang yang sekarang bergiat untuk pelayanan, dia akan dikasih otoritas seperti pejabat sekarang saudara. Kesetiaan sekarang adalah persiapan untuk pelayanan yang diberkati pada saat itu. Saudara, ketidaktaatan yang tidak setia. Setidaknya 1 dari 10 orang itu tidak taat kepada Tuhannya dan akibatnya kehilangan bahkan 1 mina yang diberikan Tuhannya. Ini adalah prinsip dasar kehidupan Kristen bahwa kesempatan yang disia-siakan berarti kehilangan pahala dan mungkin kehilangan hak istimewa untuk melayani. Jika kita tidak menggunakan karunia yang diberikan Allah kepada kita di bawah arahannya, mengapa kita memilikinya? Orang lain dapat menggunakan karunia itu lebih baik untuk kemuliaan Allah. Selalu demikian tulis Charles Spurgeon. Orang yang penuh kasih karunia dan setia memperoleh lebih banyak kasih karunia dan lebih banyak sarana untuk bermanfaat. Sementara orang yang tidak setia semakin terpuruk dan semakin buruk. Saudara, kita harus maju atau kita akan kehilangan apa yang kita capai. Tidak ada yang namanya stagnasi dalam beragama, saudara. Anda harus maju terus. Ya. Hamba ini tidak setia karena hatinya tidak benar sama Tuhannya. Ia memandang Tuhannya sebagai orang keras, menuntut dan tidak adil. Hamba itu tidak mengasihi tuannya. Bahkan ia takut dan khawatir akan mengecewakannya. Daripada kehilangan uang 1 mina dan menimbulkan kemarahan tuannya, ia menjaganya agar setidaknya ia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada tuannya jika tuannya kembali dan meminta pertanggungjawaban. Sungguh menyedihkan ketika seorang Kristen termotivasi oleh rasa takut yang bersifat perbudakan. Rasa malu, bukan iman yang penuh kasih. Meskipun ada takut akan Tuhan yang seharusnya ada di dalam hati setiap orang Kristen, takut itu seharusnya merupakan hormat seorang anak yang penuh kasih, bukan rasa takut seorang budak yang ketakutan. Tidak ada yang lebih memutarbalikkan dan merusak jiwa daripada konsepsi yang rendah atau tidak layak tentang Allah. Nah, dia salah pikir Allah itu seperti apa, karena itu dia takut, saudara, tidak percaya betapa pentingnya kita melakukan kehendak Allah dari hati kita. Yang ketiga ada pemberontakan terang-terangan. Warga negara atau musuh disebutkan di awal dan di akhir cerita dan merupakan bagian penting dari kisah tersebut. Karena sebagian besar orang dari kerumunan hari itu termasuk dalam kategori tersebut. Yesus berada di dekat Yerusalem dan beberapa hari ia akan mendengar orang banyak berteriak, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Dengan kata lain, kami tidak mau orang ini memerintah atas kami. Saudara, Allah bermurah hati kepada Israel dan memberi bangsa itu hampir 40 tahun masa anugerah sebelum penghakiman datang. Tetapi kita harus berhati-hati untuk melihat ini sebagai peringatan bagi semua orang yang menolak Yesus Kristus, Yahudi atau bukan Yahudi. Karena selama waktu ini ketika ia berada di surga, Yesus Kristus memanggil manusia dimanapun untuk bertobat dan tunduk kepadanya. Hamba yang tidak setia tidak taat karena ia takut kepada tuannya. Tetapi warga negara ini memberontak karena mereka membenci. Ini adalah orang ketiga, saudara, membenci. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka membenci aku tanpa sebab. Kita hidup di antara masa Lukas 19 ayat 14 dan 15 ketika guru kita tidak hadir, tetapi akan kembali sesuai dengan janjinya. Kita telah diberikan tugas untuk dilakukan dan kita harus setia sampai ia datang. Apa yang akan dikatakan raja ketika dia kembali? Apakah kata-katanya berarti pahala, teguran, mungkin pembalasan? Lagi pula yang dituntut dari seorang pengurus adalah kesetiaannya. Saudara, bagian ketiga, dia adalah seorang raja yang menawarkan damai. Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang.
lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurut dari Bukit Yaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di bumi dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-murid itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara, di sana orang-orang itu berkata, Hosana, Hosana in the highest. Saudara tahu nggak kata Hosana itu artinya apa? Kata Hosana itu berarti bebaskanlah kami. Itu artinya Hosana, saudara. Maka Yesus menangisinya. Mereka ingin seorang raja yang membebaskan mereka dari pengaruh orang Romawi. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang membebaskan mereka dari kematian kekal. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta seluruh pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat kamu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara, Yesus datang selain menjadi juru selamat untuk mencari yang hilang, juga sebagai Tuhan yang memberikan hadiah kepada hambanya yang setia, tapi Yesus juga datang untuk menjadi Raja yang menawarkan damai. Jadi kalender tradisional untuk peristiwa minggu terakhir pelayanan Tuhan Yesus seperti ini. Minggu, masuknya Yesus ke Yerusalem naik keledai dengan kemenangan. Setelah itu masuk pembersihan bait suci. Selasa, kontroversi dengan para pemimpin Yahudi. Rabu tampaknya hari istirahat. Kamis persiapan Paskah. Jumat Yesus diadili dan penyalipan. Sabtu Yesus beristirahat di dalam kubur. Minggu Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah jadwalnya. Ingatlah bahwa hari Yahudi berlangsung dari matahari terbenam hingga matahari terbenam. Jadi waktu Yesus masuk itu bukan minggu, dia masih hari Sabtu, dan setelah Yesus masuk hari Minggu dan udah jam 6 sore itu Yesus membersihkan bait suci. Itu udah Senin, ya. Sehingga Kamis malam kita akan menjadi Jumat mereka hari Paskah. Persiapan. Pemilik keledai dan anak keledai adalah murid-murid Tuhan dan telah menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Rencana itu dilaksanakan secara diam-diam karena pemimpin Yahudi telah memberitahu bahwa siapapun yang mengaku Kristus akan dikucilkan. Fakta bahwa penguasa berencana membunuh Yesus membuat perlindungan terhadap pemiliknya menjadi semakin penting. Kita menganggap keledai sebagai hewan yang rendah, tetapi bagi orang Yahudi, keledai adalah binatang yang layak untuk seorang raja. Yesus menunggangi anak keledai itu sementara induknya berjalan di sampingnya.
Fakta bahwa anak keledai itu belum pernah ditunggangi namun tunduk kepada Yesus menunjukkan kedaulatan Tuhan Yesus atas ciptaannya. Peletakan kain pada hewan itu dan di jalan serta pengibaran dan penyebaran ranting adalah bagian penyambutan tradisional Yahudi untuk raja. Perayaan ini adalah satu-satunya saat Yesus mengizinkan demonstrasi publik atas namanya. Dan ia melakukan setidaknya karena dua alasan. Pertama, ia sedang memenuhi nubuat dan menampilkan dirinya sebagai Raja Israel. Dulu waktu dia melakukan mujizat, dia bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Waktunya belum tiba. Sekarang waktunya sudah tiba. Dan dia tahu waktu hari Jumat dia akan disalib. Seberapa banyak hal ini yang benar-benar dipahami oleh orang banyak, kita tidak dapat memastikan. Meskipun mereka menanggapi dengan mengutip pujian mereka dari Mazmur Mesianik. Tidak diragukan lagi, banyak dari para penjara Paskah berpikir bahwa Yesus akan menyingkirkan penjajah Romawi dan mendirikan kerajaan yang mulia. Alasan kedua dari demonstrasi ini adalah untuk memaksa pemimpin Yahudi untuk bertindak. Ya kan? Nah, sebelumnya Yesus tidak mau mereka bertindak. Waktunya belum siap. Dia sembuhin orang buta, jangan kasih tahu siapa-siapa. Dia membagi orang mati, hanya kita berempat saja yang tahu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Waktunya belum siap. Sekarang waktu bersiap, dia all out gitu loh. Ya kan? Mereka berharap untuk menangkapnya setelah Paskah. Karena waktu hari Paskah banyak orang. Dan Tuhan Yesus sengaja. Tetapi Allah telah menetapkan waktu bahwa putranya harus dibunuh. Harus mati pada hari Paskah sebagai anak domba Allah yang mengambil dosa dunia. Setiap upaya sebelumnya untuk menangkap Yesus telah gagal. Karena apa? Waktunya belum tiba. Ketika mereka melihat perayaan publik yang besar ini, para pemimpin tahu bahwa mereka harus bertindak. Dan kerjasama sukarela Yudas yang mengkhianati Yesus menyelesaikan masalah mereka. Sebenarnya tema perayaan ini adalah perdamaian. Yesus mati di kayu salib, ya, dosa manusia itu ditebus, murka Allah didamaikan dengan manusia. Tapi Lukas membuka Injilnya dengan pengumuman malaikat tentang damai di bumi. Tetapi sekarang temanya adalah damai di surga. Karena raja ditolak, tidak ada perdamaian di bumi. Sebaliknya akan ada konflik pahit yang terus-menerus antara kerajaan Allah dan kerajaan jahat. Sampai saat ini saudara, tidak akan ada perdamaian di bumi. Tapi berkat karya Kristus di kayu salib ada damai Allah di surga. Seruan hari ini adalah hendaklah kamu berdamai dengan Allah. Sekarang di dunia ini ada damai nggak? Nggak ada saudara. Masing-masing hajar. Apa yang mau ngambil Greenland, mau ngambil Venezuela, segala macam nggak ada saudara. Semuanya karena ambisi saudara. Ya, tidak ada damai di dunia ini. Hanya ada damai di surga. Dan setelah Yesus datang untuk mendirikan kerajaan di bumi, saat itu baru ada damai. Ratapan. Sementara banyak orang banyak bersukacita, Yesus menangis. Ini adalah kesempatan kedua di mana Yesus menangis secara terbuka. Yang pertama adalah saat di makam Lazarus. Ia menangis dengan tenang, tetapi di sini ia mengeluarkan ratapan yang keras, seperti orang yang meratapi kematian. Dalam hal ini, ia seperti Nabi Yeremia yang menangis dengan getir atas kehancuran Yerusalem. Yunus memandang Niniwe dan berharap kota itu akan dihancurkan, sementara Yesus memandang Yerusalem dan menangis. Saudara, karena dia sudah tahu kota itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kemanapun Yesus memandang, ia menemukan alasan untuk menangis. Jika ia melihat ke belakang, ia melihat bagaimana bangsa itu telah menyia-nyiakan kesempatan mereka dan tidak menyadari waktu kunjungan mereka. Jika ia melihat ke dalam, ia melihat ketidaktahuan dan kebutaan rohani di hati orang-orang. Mereka harusnya tahu siapa dia, karena Allah telah memberinya mereka firman dan mengutus para nabinya untuk mempersiapkan jalan. Saat ia melihat sekeliling, Yesus melihat ke aktivitas keagamaan yang menghasilkan sedikit. Ritual, jual beli, aduh ampun. Ya, tidak ada benar-benar mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sana orang Yahudi dapat bersaksi kepada tetangga mereka yang kafir harusnya ya, dan memberitahu mereka tentang satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Tetapi bukannya dikhususkan untuk penginjilan, area tersebut digunakan sebagai pasar keagamaan, di mana orang Yahudi dari negeri lain dapat menukar uang dan membeli kurban yang disetujui ini kores
Saya nggak tahu ya judulnya. Pokoknya ini sah, ini tidak sah. Para imam mengelola bisnis ini dan memperoleh keuntungan besar darinya. Bukannya berdoa untuk umat, para imam malah memangsa umat. Bait suci bukanlah rumah doa, itu adalah sarang penyamun. Campbell Morgan mengingatkan kita bahwa sarang pencuri adalah tempat para persembunyi bersembunyi setelah melakukan perbuatan jahat mereka. Para pemimpin agama menggunakan pelayanan bait suci untuk menutupi dosa mereka, tetapi sebelum kita menghukum mereka terlalu keras, pernahkah kita pergi ke gereja dan berpartisipasi dalam ibadah keagamaan hanya untuk memberitahu orang lain bahwa kita adalah orang yang saleh? Ya, saudara. Penutup, saudara. Yesus tetap tinggal di bait suci dan menggunakannya sebagai tempat berkumpul bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Ia menyembuhkan banyak orang sakit dan yang orang menderita, dan ia mengajarkan firman Allah kepada orang-orang. Para pemimpin agama yang munafik itu berusaha untuk menghancurkannya. Tetapi saatnya belum tiba dan mereka tidak dapat menyentuhnya. Pada hari-hari berikutnya, mereka berdebat dengannya. Ya, nanti ke depannya itu ya, mereka berdebat dengan Yesus, ya, dan mencoba menjebaknya dalam perkataannya. Tetapi mereka gagal. Ketika saatnya tiba, ia menyerah kepada mereka dan mereka menyalibkannya. Anak Allah yang gagah berani telah memantapkan tekadnya seperti batu dan datang ke Yerusalem. Selama 1 minggu terakhir pelayanannya, ia dengan gagah berani menghadapi musuh-musuhnya dan kemudian dengan berani pergi ke salib untuk mati bagi dosa-dosa dunia. Saudara, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk berani. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan persoalan dan jawaban. Ini adalah kontroversi. Orang Farisi, orang Saduki, semuanya mereka mau debat dengan Yesus hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Oke? Tambah seru. Ya, Tuhan Yesus memberkati.